warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas rumus-rumus trigonometri yang pertama, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus-rumus trigonometri yang pertama kita akan pelajari adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ya, sebelum kita mempelajari rumus-rumusnya, perhatikan dulu ilustrasi berikut. Nah, di kelas 10 kalian pernah menjumpai permasalahan seperti ini ya. Mungkin diminta mencari tinggi suatu benda ya dengan sudut pandang berapa derajat gitu. Nah, yang sering kalian jumpai adalah sudut di sininya biasanya atau sudut elevasinya itu biasanya sudut-sudut istimewa ya yang pernah kalian hafalkan, misalkan 30, 45 atau 60. Nah, di sini kita akan belajar lebih luas lagi jika sudut elevasinya itu misalkan di sini 75 derajat. Nah, kita tahu 75 derajat itu bukan sudut istimewa. Maka bagaimana cara menentukan trigonometri atau nilai trigonometri dari 75 derajat ini? Nah, ini akan kita pelajari di rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ada 6 rumus ya. Sebelumnya kita flashback terlebih dahulu ya. Kalian telah belajar kuadran. Nah, di masing-masing kuadran itu terdapat sudut-sudut istimewanya. Seperti di kuadran 1 ada 0, 30, 45, 60 dan 90. Kemudian di kuadran 2 juga ada 120, 135 sampai 180. Kemudian di kuadran 3 ada sudut 240 dan seterusnya sampai 270. Kemudian di kuadran 4 ada sudut istimewa 300 derajat sampai 360 derajat. Jika yang kita cari nilai trigonometri sudut-sudut ini, maka dengan mudah dapat kita cari ya dengan bantuan sudut istimewa di kuadran pertama. Nah, kita akan belajar mencari nilai trigonometri selain sudut istimewa, tetapi dengan bantuan sudut istimewa. Ya, terlebih dahulu kita pelajari rumus-rumusnya. Kalau kita mencari sin dari jumlah dua sudut ya, sin dua sudut yaitu alfa beta, maka rumusnya adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kalau sin selisih dua sudut ya, dua sudutnya dikurangkan, maka sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Lihat ya, polanya sama, sin cos cos sin alfa beta. Kemudian hanya berbeda di tanda plus dan minus. Kemudian kalau nilai cos yang dicari ketika cos dari jumlah dua sudut itu adalah polanya cos cos sin sin. Ketika di sini menggunakan jumlah, maka tanda yang dipakai adalah minus. Cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kemudian untuk cos selisih dua sudut sama dengan cos jumlah dua sudut. Berbeda di tandanya. Cos alfa cos beta karena selisih, maka tanda yang digunakan adalah plus. Plus sin alfa sin beta, cos cos sin sin. Yang terakhir adalah kita belajar tan jumlah dua sudut. Ketika dicari tan jumlah dua sudut, maka rumusnya adalah tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 min tan alfa kali tan beta. Ya, kalau bentuknya sin dan cos itu satu perkalian gitu ya. Kalau untuk tan itu bentuknya pecahan untuk rumusnya. Kalau tan selisih dua sudut itu sama seperti tan jumlah dua sudut, berbeda di tandanya. Kalau tan plus di atasnya plus, di bawahnya min. Tan min, tan selisih yaitu tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta. Tugas kita adalah bagaimana caranya bisa dengan mudah menghafalkan rumus-rumus ini. Untuk lebih memahami rumus-rumus tersebut, maka kita harus banyak mengerjakan latihan soal ya. Contoh soal yang pertama, soal yang paling mudah terlebih dahulu ya. Sederhanakan bentuk berikut
Yang pertama, sin 27 dikali cos 3 derajat ditambah cos 27 dikali sin 3 derajat. Kemudian yang B, cos 360 dikali cos 133 ditambah sin 360 dikali sin 133. Yang terakhir, tan 2A dikurangi tan A plus per 1 plus tan 2A dikali tan A. Kita diminta untuk menyederhanakan ketiga persamaan ini. Ya, lihat sudut-sudutnya. Mungkin kita bisa berpikir bahwa untuk mencari yang A atau menyederhanakan yang A, perlu kita cari satu persatu. Sin 27 berapa, cos 3 berapa, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita melihatnya dengan pandangan luas, bahwa yang A itu ya hanya ada dua sudut ya, 27 dan 3. Berarti kita misalkan ini alfa ya, setelah ini beta. Ini alfa, ini beta. Berarti soal yang A ini bisa kita baca menjadi ya, ini sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, ini merupakan rumus dari jumlah sin dua sudut ya, sin cos kosin, maka sin alfa plus beta. Nah, alfanya kita ganti dari soal tersebut, yaitu 27 dan betanya adalah 3. Maka sama saja kita sedang mencari sin dari 30 derajat, yaitu setengah. Kemudian yang B, sama ya, dilihat. Cos 360 dikali cos 133 ditambah sin 360 dikali sin 133. Ya, hanya ada dua sudut di sini, 360 dan 133. Maka bisa kita misalkan ini sebagai alfa, ini sebagai beta, ini alfa, ini beta. Nah, harus konsisten ya, alfanya siapa, betanya siapa. Pola yang diminta atau yang terdapat di soal B itu adalah cos alfa, cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta, di mana alfanya adalah 360 dan betanya 133. Ketika kita membaca atau melihat cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta, sebenarnya itu adalah rumus dari cos selisih dua sudut ya. Ini plus, maka dia min. Cos selisih dua sudut. Nah, berarti itu merupakan rumus cos alfa min beta kalau kita sederhanakan. Alfanya kita ganti sesuai soal, yaitu 360 derajat dengan betanya 133 derajat. Maka 360 dikurangi 133 adalah cos 227 derajat. Karena cos 227 derajat itu bukan sudut istimewa, maka biarkan seperti ini saja, tidak apa-apa ya. Berarti yang B itu merupakan nilai dari cos 227 derajat. Kemudian kita yang ke C. Lihat, ada tan 2A dikurangi tan A dibagi 1 plus tan 2A dikali tan A. Nah, ada dua sudut ya, misalkan ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Maka sama saja, yang C itu kita membacanya adalah tan alfa ya. Ketika ada tan alfa min tan beta per 1, ini misalkan alfanya, ini betanya. Di atas selisih. Maka sama saja gini ya, tan alfa min tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta, itu sama saja rumus dari tan selisih dua sudut, yaitu alfa dikurangi beta. Sehingga alfanya kita ganti, yaitu 2A, betanya adalah A. Nilai dari tan 2A dikurangi A berarti sama saja tan A. Gitu ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Hitunglah nilai berikut, ada sin 75 derajat, cos 165 derajat, dan tan 255 derajat. Di sini saya akan bahas yang bagian A.
Misalkan ditanya sin 75 derajat ya, sin 75 derajat. Kita tahu 75 bukan sudut istimewa, tetapi 75 itu bisa kita sederhanakan atau buat menjadi penjumlahan dua sudut, yaitu 30 ditambah 45. Kalau ditukar bagaimana? Boleh 45 dulu baru 30, atau pakai sudut yang lain boleh. Kalau yang 165 itu berarti bisa kita gunakan misalkan 120 ditambah 45 atau 225 derajat dikurangi 60 derajat. Boleh kita gunakan yang mana? Yang satu boleh, yang dua boleh. Terserah kita, yang penting nanti di hasil akhir pasti sama. Saya akan menghitung yang bagian A ya. Sin 75 adalah sin 30 ditambah 45. Berarti kita buat 30 itu kita misalkan sebagai alfa, 45 sebagai beta. Ketika ada sin alfa ditambah beta, itu kan sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, alfanya kita ganti dari soal adalah sin 30 cos 45 ditambah cos 30 sin 45 derajat. Sin 30 kita tahu yaitu setengah. Kalau cos 45 setengah akar 2. Kemudian cos 30 itu adalah setengah akar 3 dan sin 45 adalah setengah akar 2. Kita kalikan ya. Setengah dikali setengah akar 2 adalah 1/4 akar 2. Kalau setengah akar 3 dikali setengah akar 2 yaitu 1/4 ya, setengah kali setengah, akarnya dikalikan juga, yaitu akar 6. Karena sama-sama memuat 1/4, boleh kita keluarkan. Berarti 1/4 dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Nah, untuk yang B dan C silakan bisa kalian kerjakan mandiri. Kita ke soal yang ketiga. Bentuk sederhana sin 30 derajat ditambah alfa ditambah cos 60 derajat plus alfa adalah. Nah, berarti kita ada dua rumus di sini ya. Sin 30 derajat plus alfa. Anggap saja 30 sebagai alfanya, ini sebagai betanya. Kita tahu sin alfa plus beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Karena alfa di soal ini adalah 30, maka sin 30 dikali cos alfa ya, di sini pakainya alfa ditambah cos 30 dikali sin alfa. Ya, ikuti yang ada di soal. Sin 30 adalah setengah cos alfa. Kita tulis cos alfa, kemudian cos 30 adalah setengah akar 3 sin alfa. Kemudian kita tinggal menghitung nilai dari cos 60 plus alfa. Nah, cos dua sudut ya, ini sama saja cos penjumlahan dua sudut, yaitu rumusnya adalah cos cos sin sin. Kalau plus maka di rumus cos menjadi minus. Alfa betanya tinggal dituliskan. Yang pertama 60, kemudian alfa, di sini 60, di sini alfa. Kita hitung cos 60 adalah setengah ya, setengah cos alfa. Kemudian sin 60 yaitu setengah akar 3 sin alfa. Yang diminta di soal ini adalah penjumlahan. Maka yang nomor 1 dijumlah dengan nomor 2. Nah, ada setengah cos alfa, maka dijumlahkannya dengan yang memuat cos alfa ya. Maka setengah cos alfa ditambah setengah cos alfa, yang atas setengah akar 3 sin alfa dimin setengah akar 3 sin alfa. Setengah cos alfa ditambah setengah cos alfa, seperti kita menghitung setengah apel ditambah setengah apel begitu ya. Maka
satu apel, yaitu 1 cos alfa. Cos alfa. Kalau setengah akar 3 sin alfa dikurangi setengah akar 3 sin alfa, maka habis ya. Sama-sama setengah apel dikurangi setengah apel, 0. Maka hasil atau bentuk sederhana dari nomor 3 yaitu cos alfa. Jawabannya adalah E.